Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini, hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024. Tuhan sudah memelihara kita dengan luar biasa, mengakhiri bulan ini. Kita sudah mengakhiri pertengahan tahun 2024. Dan hari ini tentunya hari Minggu, saya percaya saudara sudah beribadah dan memuji Tuhan setelah melayani di gereja masing-masing. Dan hari ini juga saya bersyukur karena Tuhan menambahkan usia saya 1 hari lagi. Itu berarti juga kesempatan saya untuk melayani Tuhan berkurang 1 tahun. Karena setiap orang berulang tahun sebenarnya usia kita juga berkurang. Tapi saya bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini saya bersyukur juga bersama-sama dengan gereja dan jemaat yang saya layani, lunch bersama, juga bersama-sama mengucap syukur untuk pengembalaan saya memasuki tahun yang ketiga di mana Tuhan sudah menyertai dengan luar biasa. Dan hari ini kembali saya bersyukur bisa menemani Bapak Ibu Saudara semua sebelum beristirahat dalam tidur dengan renungan malam yang kita masih belajar dari tokoh terakhir yang kita belajar di sepanjang seri ini mengenai tokoh Alkitab yang sudah kita bahas begitu banyak, paling tidak ada 30 tokoh yang kita sudah pelajari. Dan hari ini kita belajar dari satu tokoh yang bernama Filemon. Kita baca ayatnya dalam Filemon pasal 1 ayat yang ke-1. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Saya beri judul renungan ini, Filemon, orang kaya yang baik hati. Memang tidak banyak catatan yang dicatat mengenai Filemon, namun nama Filemon itu sendiri dalam bahasa Yunani artinya adalah affectionate atau orang yang penuh kasih sayang. Melalui kitab Filemon kita belajar bahwa Filemon ini orang yang cukup terpandang dan memiliki kekayaan yang baik, dan ia tinggal di daerah sekitar Turki saat ini karena ia memiliki seorang budak, dan seorang budak itu bernama Onesimus, dan sepertinya Onesimus ini lari dari Filemon lalu bertemu dengan Paulus di penjara di Roma. Pada saat mereka berada di penjara, Onesimus ini dimenangkan oleh Paulus untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dan Paulus sadar Onesimus ini properti atau milik dari Filemon. Karena itu Paulus mengajarkan kepada Onesimus tidak boleh memberontak. Engkau sekarang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tetaplah dalam keadaanmu yang semula. Lalu mengirim kembali Onesimus kembali ke Filemon, dan Paulus akhirnya menulis surat yang kita bisa baca dalam surat Filemon yang hanya 1 pasal mengenai bagaimana Paulus memohon agar Filemon tidak menghukum Onesimus dan menerima dia sebagai saudara. Karena Paulus sadar bahwa Onesimus sekarang sudah menerima Yesus, dan kita tahu Paulus sampai berkata, kalau ada hal-hal yang perlu aku bayar semuanya, asal kau bisa menerima kembali Onesimus. Dan kita juga bisa melihat Filemon tentunya menerima ini dengan baik. Filemon memiliki seorang istri yang bernama Apphia, kemungkinan besar, dan juga anak yang bernama Archippus. Saudara, Filemon ini membuka rumahnya untuk dipakai di dalam ibadah, dan juga tentunya Paulus sempat menumpang di rumah Filemon saat dia melayani ke daerah yang dimana Paulus stay pada saat itu. Dan hubungan antara Paulus dan Filemon sungguh penuh dengan kehangatan, saling respect satu dengan yang lain. Paulus sangat comfortable, sangat yakin dari persahabatannya ini agar Filemon bisa menerima kembali Onesimus, budak yang lari darinya. Kita memang tidak melihat catatan yang selanjutnya apa yang terjadi dengan Filemon dan Onesimus, tapi kemungkinan besar kita percaya Filemon tidak menuntut Onesimus dan melakukan hal-hal yang membahayakan Onesimus. Dan mungkin saja Onesimus dibebaskan dari perbudakan yang pada saat itu adalah milik dirinya. Memang pada saat itu perbudakan bisa saja terjadi, namun itu hal yang lumrah
Dan kadang-kadang dalam situasi perbudakan seperti ini ada budak yang sama-sama yang sangat baik sekali dengan tuannya. Tuannya pun mengasihi budaknya, bahkan dianggap seperti anaknya sendiri. Apa yang kita bisa belajar dari kehidupan Filemon adalah bahwa Filemon sekalipun dia orang yang mungkin baru percaya pada saat itu, tetapi dia penuh dengan kasih dan dia menerima Onesimus sekalipun Onesimus pernah bersalah kepadanya, walaupun kita tidak mencatat kesalahan apa yang dilakukan oleh Onesimus. Lalu kita juga bisa belajar bahwa sebagai saudara seiman kita bisa saling appeal, saling menyatakan pendapat satu dengan yang lain, bahkan memohon agar sesuatu bisa dilakukan. Sama seperti persahabatan antara Paulus dengan Filemon yang dipakai Tuhan luar biasa sehingga mereka saling mengoreksi satu dengan yang lain. Kita juga belajar dari Filemon yang menggunakan harta kekayaannya untuk pekerjaan Tuhan, di mana rumahnya dipakai untuk hospitality para hamba-hamba Tuhan dan juga untuk tempat ibadah. Filemon adalah orang kaya yang baik hati, orang kaya yang hatinya sudah diubahkan sehingga tidak menerapkan konsep perbudakan sama seperti orang-orang dunia pada saat itu. Biarlah teladan Filemon ini boleh menutup kita dari seri mengenai tokoh Alkitab, dan saya berdoa agar semua tokoh-tokoh yang saya sudah share sebanyak 30 ini mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Contoh teladan tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan sudah catat bagi kita, dan hindari yang tidak baik. Saya hanya mengambil 30 dari bulan ini, dan tentunya masih banyak tokoh-tokoh yang lain yang saudara juga bisa pelajari di rumah sendiri. Saya berdoa agar renungan ini menjadi berkat, memberikan kekuatan kepada kita, dan saya berdoa juga biar firman Tuhan mengubahkan kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat mengakhiri bulan Juni. Biar malam ini kita tidur dengan nyenyak, dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan tubuh yang baru dari Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.